Setelah beberapa bulan kemudian, waktu kenaikan kelas, Sarah harus tinggal kelas dulu karena dia masih belum fasih berbicara. Liburan sekolah untuk kelulusan kelas 6 SD diadakan di lapangan Maron untuk melihat atraksi lumba-lumba. Kelas 1 sampai 5 diperbolehkan untuk ikut, akan tetapi kelas 1 hanya Sarah saja yang ikut. Ketika persiapan berangkat dan menunggu mobil pick up, ibunya berulang kali membawa Sarah pulang dan diantar lagi ke sekolah untuk berkumpul. Ibunya merasakan seperti ada firasat tidak enak. Tiba-tiba ada salah satu teman kelas Sarah bilang, "Sarah, hati-hati ya, nanti kamu hilang loh." Ya. Ketika mobil pick up sudah datang, mereka segera naik dan berangkat. Jarak tempuh antara sekolah dengan lapangan Maron sekitar 5 km. Semua tampak sangat gembira dengan terpaan angin yang cukup kencang. Sesampainya di parkiran, semua turun dan langsung memasuki wahana. Atraksi lumba-lumba sudah berlangsung. Seketika suasana wahana menjadi riuh sekali dan semua penonton yang berada di tempat duduk sangat terhibur. Setengah jam kemudian, atraksi telah selesai. Semua penonton keluar dari wahana. Karena terlalu banyak orang, Sarah terlepas dari rombongan. Dia bingung mencari kesana kemari, tidak ada yang dikenal. Terlihat dari kejauhan, Sarah melihat ada kakak kelasnya dijemput orang tuanya. Sarah mengikutinya dari belakang, tanpa sepengetahuan mereka sampai di pintu keluar. Sarah melihat mereka naik motor, bukan mobil yang mereka tumpangi sebelumnya. Dia tidak melihat mobil pick up di sana. Sarah bingung harus menunggu di luar apa menunggu di dalam. Akhirnya dia memutuskan untuk menunggu di dalam, tepat di samping pintu keluar. Sudah beberapa orang keluar ke pintu itu, tapi tidak ada yang dia kenal sama sekali. Sarah bingung dan ketakutan. Dia sadar telah hilang dari rombongan dan seketika menangis. Tiba-tiba ada seorang ibu penjual balon datang menghampirinya. "Loh nak, kok sendirian? Di mana orang tua kamu nak?" tanya ibu itu dengan penasaran. Sarah hanya menggelengkan kepalanya dan menangis. "Siapa nama kamu nak?" "Dala." Jawab Sarah sambil menangis. "Di mana rumah kamu nak?" tanya ibu itu lagi dan mengetahui anak ini masih belum fasih berbicara. Di dekat kali. Jawab Sarah dengan bingung, karena di dalam ingatan Sarah hanya masjid tempat mengajinya. Tepat di sebelah masjid ada sungai kecil. "Oh, kali baru nak?" tanya ibu itu lagi untuk memastikan. Sarah hanya menggelengkan kepalanya lagi dan menangis. Tiba-tiba semua orang yang ada di sana menghampirinya dan ada salah satu melaporkan ke tempat siaran. "Mohon perhatiannya, Bapak atau Ibu yang merasa kehilangan anak perempuan memakai seragam SD, segera datang ke tempat siaran," kata seorang bapak penyiar itu berulang-ulang. Bapak Sarah yang sebelumnya di rumah sudah disuruh ibu untuk segera menyusul Sarah di sana. Bapak lalu mencarinya di sekolah, ternyata tidak ada, dan langsung pergi menuju ke lapangan Maron naik motor. Sesampainya di parkiran, Bapak mendengar siaran itu. Bapak langsung berlari menuju ke tempat siaran. Seketika Sarah melihat bapaknya langsung memeluk dan menangis. Semua orang yang melihat kejadian tersebut, seketika suasana menjadi haru. Ada yang ikut menangis dan bersyukur. Bapak sangatlah berterima kasih kepada orang-orang di sana. Kemudian langsung mengajak Sarah pulang dan kembali ke sekolah. Bapak sangat marah sekali kepada guru-guru yang tidak bertanggung jawab. Hari-hari telah berganti dan berlalu. Sarah perlahan-lahan bisa berbicara dengan lancar, walaupun terkendala dengan pendengarannya.
Di tahun berikutnya, Sarah naik kelas 2. Ada salah satu teman kelasnya tidak menyukainya. Dia bernama Cindy. Cindy membuat fitnah tentang Sarah ke teman-temannya. Tiba-tiba ada 3 orang cewek dari kelasnya yaitu Desi, Meika, dan Novi datang menghampiri Sarah untuk menegurnya di tempat duduk pada waktu jam istirahat. "Hei Sarah, kau apakan Cindy?" "Aku tidak apa-apakan kok. Emang ada apa?" "Halah, akui saja." Lalu Novi mendorong Sarah dan mereka pergi begitu saja. Sarah bingung ada apa dengan mereka. Setelah itu, Sarah tidak memperdulikan kejadian itu. Beberapa bulan kemudian, ada acara kelulusan kelas 6 SD. Sarah dan teman-teman lainnya ikut serta dalam mengisi pensi menyanyi. Teman-temannya berkelompok, sedangkan Sarah dia memilih sendiri. Mereka tiap hari latihan bernyanyi. Terkadang di rumah Sarah dan di rumah temannya. Pada waktu teman-temannya menyanyi, Sarah menunggu di belakang pembawa acara untuk persiapan. Karena sangat riuh sekali, pembawa acara berbicara dengan nada tinggi. Tidak sengaja Sarah mendengar percakapan pembawa acara dengan guru lainnya. "Bagaimana ini? Waktunya terlalu molor sekali. Apa Sarah tidak usah menyanyi saja?" Seketika Sarah kaget dan kecewa. Tanpa berpikir panjang, Sarah langsung menghampiri pembawa acara itu. "Bu guru, aku tidak usah menyanyi, tidak apa-apa. Aku mundur saja, Bu." Sarah lalu mengambil CD lagu miliknya dan pergi begitu saja. Bu guru hanya diam saja dan kembali fokus ke acaranya. Pada waktu kelas 3, Sarah dihampiri seorang guru di dalam kelas mengatakan, "Sarah, katakan ke bapak kamu, suruh belikan alat bantu dengar, biar kamu bisa mendengar dengan jelas." "Baik, Bu," jawab Sarah dengan berpikir pasti mahal dan tidak mau merepotkan kedua orang tuanya. Waktu istirahat, mereka bermain di bibir sungai dekat jembatan, tidak jauh dari sekolahnya. Mereka bisa keluar dari sekolah karena sekolah belum memiliki gerbang, dan letak sekolah mereka berada di dekat hutan. Di samping jembatan terdapat pohon besar. Mereka mencari buah serut yang pohonnya memiliki duri dapat dilontarkan seperti pistol. Ketika Sarah di seberang jembatan tepat di samping pohon tersebut, sedangkan teman-temannya berada di bibir sungai. Tiba-tiba ada angin berhembus kencang mengeluarkan bau harum melati. Seketika Sarah kaget dan diam. Dia berpikir tidak ingin teman-temannya mengetahui, walaupun dia juga ngeri sendiri. Ternyata angin itu berhembus melewati mereka. Mereka kaget telah mencium bau itu. Seketika mereka berlari terbirit-birit karena ketakutan. Sarah juga ikut berlari, tidak ingin ketinggalan sendirian di sana. Nyatanya di sana memang terlihat seram dan suram karena banyak rimbunan pohon bambu yang lebat dan terdapat pohon besar. Keesokan harinya, Sarah, teman-teman, dan seorang guru sewaktu jam istirahat, mereka ke hutan menuju Watu Pendet. Dulunya disebut Amben yang memiliki bentuk lonjong besar dan permukaannya datar. Guru itu diberitahu oleh teman-teman Sarah karena mengerti hal-hal mistis. Ketika menyusuri jalan setapak di bibir sungai yang begitu banyak ilalang dan tanaman herbal, jarak sampai ke Watu Pendet sekitar 500 meter. Tidak jauh dari sekolah. Sesampainya di sana, batu itu memang terlihat retak dan lebar tepat di bibir sungai, seperti dipergunakan oleh orang bertapa dulu. Ketika Sarah ingin melihat dan penasaran apa yang ada di sisi batu tersebut, dia melihat di samping batu itu terdapat lukisan ukiran seperti membentuk pot cicak. Sarah dan teman-temannya merinding melihatnya. Lalu mereka segera kembali ke sekolah karena waktu jam istirahat sudah hampir habis. Beberapa hari kemudian, Sarah disuruh mencoba alat bantu dengar milik tetangganya. Ketika dia mencoba memakainya di telinga kanan, dia akhirnya bisa mendengar, akan tetapi dia merasakan tidak nyaman sekali. Karena menurut dia sangat bising sekali. Alat itu tidak bisa mengatur suara yang diterima baik jarak jauh maupun dekat dengan terpisah, karena hanya bisa mengatur volume suara saja.
Itulah penyebab sangat bising suara pantulan yang masuk dari jarak jauh dan dekat menjadi satu. Dan akhirnya dia tidak mau dipakaikan alat seperti itu. Dia di sekolah selalu mengikuti kegiatan perlombaan olahraga, terutama lari maraton. Tapi dia belum pernah menjuarai perlombaan itu. Selain itu, dia di tempat mengaji TPQ Al-Hidayah mengikuti lomba shalawat Nabi dan menggambar kaligrafi. Untuk lomba shalawat Nabi dilakukan dengan berkelompok. Mereka latihan di masjid setelah mengaji, sedangkan untuk menggambar kaligrafi, dia ditunjuk untuk latihan sendiri di rumah. Akhirnya, pada waktu pengumuman pemenang perlombaan, kelompok shalawat Nabi mereka menjuarai Harapan 2. Sedangkan untuk menggambar kaligrafi, Sarah mendapat juara 1 tingkat kecamatan. Para guru mengaji Sarah tidak percaya sampai ditanyakan kembali ke pembawa acara. Dan diperjelas oleh pembawa acara bahwa itu benar. Untuk pertama kalinya, Sarah mengharumkan nama tempat mengaji TPQ Al-Hidayah. Menurut Sarah, kenapa dia sampai mendapat juara 1? Itu hoki, karena pada waktu memilih meja, dia terlanjur memilih meja yang alasnya jelek dan bergaris-garis. Dia ingin pindah meja tapi takut tidak diperbolehkan, walaupun masih banyak meja-meja yang kosong. Akhirnya, dia terpaksa harus memakai meja itu. Ketika perlombaan sudah berlangsung, dia mulai menggambar dengan hati-hati agar kertas tidak berlubang. Ketika goresan pertama, dia melihat garis-garis yang terbentuk efek dari alas meja terlihat teratur. Dia yakin pasti bagus hasilnya. Akhirnya, dia teruskan sampai mewarnai. Setelah selesai menggambar dan mewarnai, dia puas sekali dengan hasilnya. Segera dikumpulkanlah hasil gambarannya. Itulah yang membuat dia menjadi juara 1. Beberapa tahun kemudian, dia sudah menginjak kelas 6 SD. Dia disibukkan dengan ulangan dan ujian sekolah. Di rumah, Sarah belajar di dalam kamarnya. Ketika dia sedang fokus untuk belajar, tiba-tiba dia mendengar pertengkaran bapak dan ibunya di ruang tamu, membuat dia tidak bisa fokus untuk belajar. Dia berusaha untuk tetap fokus dan akhirnya dia tidak tahan. "Sudah cukup, jangan bertengkar lagi. Aku sedang belajar." Baru pertama kali ini, Sarah berteriak dan menegur orang tuanya. Akhirnya, orang tuanya mengerti dan mereka diam.